Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan saling menggunjing. Ayuhibba ahadukum ayakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian membencinya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ayat ini melarang 3 hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah: prasangka, tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan ghibah. Ketiga hal ini mempunyai akibat yang sama, meruntuhkan kehormatan orang lain. Imam Ibnu Majah meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah.
Ibnu Umar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berbicara kepada Ka'bah. Betapa indahnya engkau, betapa harumnya baumu, betapa besarnya engkau, dan betapa besarnya kehormatan. Tapi demi Allah, sesungguhnya kehormatan seorang muslim jauh lebih besar di sisi Allah daripada kehormatan hartanya, darahnya. Harus dihormati dan tidak boleh berprasangka apapun kecuali yang baik-baik saja. Hadirin, Ka'bah sangat terhormat karena kedudukannya sebagai syiar Islam, tempat mengagungkan Allah. Merendahkan kehormatan Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh Abraha mengundang murka Tuhan. Akan tetapi kehormatan seorang muslim jauh lebih besar lagi. Meruntuhkan kehormatan seorang muslim merupakan maksiat yang sangat besar di sisi Allah. Tahap pertama dalam merusak kehormatan seorang muslim adalah berprasangka buruk kepadanya. Kita curigai ibadahnya, kita curigai perilakunya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amir bin Nu'ailah, dan Imam Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang melewati majlis dan mengucapkan salam. Hadirin pun membalas salam. Setelah orang itu berlalu, salah seorang di antara yang hadir berkata, "Aku tidak suka kepadanya." Mendengar itu, salah seorang di antaranya memberitahukan kepada orang yang lewat tadi. Dia tidak terima. Lantas keduanya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa engkau tidak suka kepadanya?" Orang itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini tetangganya. Saya tahu benar apa yang dilakukannya. Saya tidak pernah melihat dia sholat, kecuali sholat yang 5 waktu saja." Laki-laki yang lewat tadi berkata, "Ya Rasulullah, tanyakan padanya, apakah aku suka meninggalkan jamaah atau suka mengakhirkan waktu sholat?" Orang itu pun mengatakan, "Tidak." Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, saya ini tetangganya. Saya tidak pernah melihat dia sedekah kecuali zakat yang wajib saja." Laki-laki yang lewat tadi pun memohon, "Ya Rasulullah, tanyakan padanya, pernahkah dia melihatku menahan hak orang yang memintanya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak." Tapi dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, saya ini tetangganya. Saya tidak pernah melihat dia saum, kecuali saum Ramadan
saum yang wajib saja. Sekali lagi laki-laki itu memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tanyakan padanya, pernahkah ia melihatku berbuka 1 hari saja, bukan karena sakit atau sedang dalam perjalanan?" Orang itu pun berkata, "Tidak." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Fa inni la adri la'allahu khairu minka." Saya nggak bisa komentar, saya nggak tahu. Bisa jadi dia lebih baik daripada kamu. Hadirin, peristiwa yang kita ceritakan tadi, orang yang membenci saudaranya tadi telah masuk pada tahap pertama, berprasangka buruk. Dengan halus Rasul yang mulia berkata kepadanya, "La'allahu khairu minka." Bisa jadi dia lebih baik daripada kamu. Dan orang itu akan masuk lebih dalam lagi kalau mulai mencari-cari alasan untuk membenarkan prasangkanya itu. Kalau ini dilakukan, dia telah tajasus. Dan tahap yang paling buruk adalah ghibah. Ghibah adalah menceritakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain di belakangnya. Ghibah dipandang sebagai maksiat yang sangat besar. Betapapun pelaku ghibah sering mohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya selama orang yang disebarkan aibnya itu meridhoinya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dosa ghibah lebih besar daripada zina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena muslim itu bersaudara, maka merusak kehormatan salah seorang di antaranya sama dengan memakan bangkai saudaranya. Diriwayatkan pada satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jabir bin Abdullah mencium bau bangkai yang sangat busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, "Tahukah kamu bau apakah ini?" Inilah bau orang yang menceritakan keburukan orang lain. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di antara yang membuat kita bahagia adalah sibuk dengan privasi kita
Dan jangan sibuk dengan urusan orang lain yang bukan urusan kita. Apalagi tidak penting bagi kita. Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Di masa hiruk pikuk pemilu sekarang ini, kita hobinya komentar orang lain, menilai orang lain, padahal kita bukan ahlinya. Kita sekarang menjadi komentator dadakan, jadi pakar politik dadakan. Kita komentar sana, komentar sini, gak ada faedahnya. Lisan kita bergerak terus, tidak ada pahala yang mengalir. Bahkan kemungkinan dosa argonya terus berjalan. Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengingatkan, tatkala terjadi fitnah, alaika bi khososil amri, hendaklah engkau sibuk dengan privasi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur al muslimin wal mu'minin fi Palestin wa fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'dana wa a'daka a'da'ad-din. Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.